Video sebenarnya, bukan video sebenarnya, tapi lebih ke slide selanjutnya. Oke, ini lebih ke apa, review saja. Jadi kita itu dalam hidup memerlukan mimpi, memerlukan tujuan. Kita perlu menuliskan apa yang ingin kita inginkan. Lalu kita terus pelajari dan baca apapun yang bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut, dan biarkan segala sesuatunya terjadi gitu ya. Rahasianya kenapa itu bisa terjadi tadi, itu bisa jadi self navigation buat kita. Yang kedua, dia menjadi driving secara subconscious di dalam diri kita, dan dia terus membuat self discipline gitu ya dalam diri kita, bagi diri kita. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya, adalah tentang SMART atau SPFM gitu. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda mempelajari tentang bagaimana membuat suatu goals itu. Jadi, kalau saya sih nyarani, list-list yang Anda sudah buat tadi, goals Anda itu, sekarang buat kolom-kolom di sampingnya. Terdiri dari S, P, V, I, dan M. SPFM ya, seperti apa saja sih SPFM itu, nanti kita akan bahas. Kalau dulu biasanya kita dengar itu SMART gitu ya, SMART. Dan di sini saya akan menyampaikan pendapat dari Chris Roth, seorang manajemen trainer. Dia berpendapat bahwa SMART itu cukup klise sekarang ya. Dan beliau sendiri mengatakan tidak terlalu suka dengan tujuan SMART ini. Sebuah gagasan bahwa goals itu harus spesifik, terukur atau measurable, A-nya itu attainable, dapat dicapai, R-nya realistic, dan T-nya timeable, memiliki jangka waktu. Nah, beliau agak keberatan gitu ya terhadap SMART ini. Salah satunya A-nya itu agak membosankan, attainable, bisa dicapai. Padahal itu kan cenderung relatif gitu ya. Apa yang menurut kita bisa dicapai sekarang itu nggak sama dengan apa yang menurut kita bisa dicapai dulu. Kalau dulu merasa saya kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu, tapi ternyata sekarang oh iya, saya sudah melewati itu dan ternyata itu mungkin gitu ya, dapat dicapai ternyata itu ya. Dan attainable ini terasa tidak terlalu menggairahkan gitu ya. Sedangkan spesifik atau reliable dan measurable itu seperti hal yang sama gitu ya, bisa terukur. Spesifik dan measurable itu ya bisa terukur juga, dua-duanya itu seperti halnya sama, termasuk dengan attainable dan realistic itu juga kan sama istilahnya gitu ya. Atau mungkin saya kelewat menurut beliau gitu ya, atau mungkin kita ada yang kelewat nih dengan SMART ini ya. Padahal spesifik dan measurable kan sama gitu ya, attainable dan reliable itu sama gitu ya. Tapi di sini beliau membuat sebuah ringkasan yang disebut SPFM gitu. SPFM, S yang pertama itu artinya spesifik, sama sebenarnya singkatan juga dari scary gitu, menakutkan gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar spesifik, tapi juga mesti scary, menakutkan. Nah, fitur yang pertama yang harus dimiliki semua tujuan Anda adalah dia harus sedikit menakutkan. Kita harus berpikir, saya tidak tahu bisakah saya melakukan itu gitu ya. Apakah saya bisa meraih itu? Saya kayak ketakutan meraihnya gitu ya. Nah, perasaan takut ini adalah perasaan bawah sadar yang akan berkembang sedikit demi sedikit di pikiran kita. Akhirnya dia akan berubah dari saya takut, saya tidak mungkin, dia akan berubah jadi sepertinya bisa gitu ya. Lalu ketika dijalani, ini bisa. Nah, itu tuh akan terus berubah. Sehingga supaya ini berkembang, supaya ini terus maju, kita itu harus dimulai dengan sesuatu yang scary, sesuatu yang menakutkan pikiran kita gitu ya. Sesuatu yang tadi, coba bayangkan sesuatu yang ingin kita capai dan sekarang itu masih terasa menakutkan buat kita gitu ya. Sehingga ketika kita mulai memvisualisasikan tujuan ini lebih dan lebih, lama kelamaan kita akan lebih percaya bahwa kita itu sebenarnya bisa mencapainya. Yang tadinya menurut kita menakutkan, selama kelamaan dia akan masuk ke dalam zona nyaman Anda. Karena ketika Anda harus melangkah keluar zona nyaman, itu Anda harus merasakan dulu yang namanya scary gitu ya, ketakutan. Oke, P-nya adalah
positif. Jadi katanya, kalimatnya itu jangan negatif, tapi harus kalimat yang positif. Tujuannya supaya mengurangi stres atau menjadi sesuatu yang kurang fit gitu ya. Misalnya makanya tidak boleh tujuan itu saya tidak mau stres, saya tidak mau misalnya tidak mau males-malesan gitu ya, atau saya mau berhenti merokok. Nah, itu tidak boleh. Atau sesuatu yang katanya itu kalimatnya itu negatif. Saya ingin lebih menonton TV, mengurangi nonton TV gitu ya. Itu tuh kalimat negatif gitu ya. Kalimat ya ada kata tidak gitu ya, ada kata mengurangi, itu tuh setidaknya adalah kalimat yang negatif. Katakanlah tujuan Anda itu apa? Misalnya saya ingin membaca buku 1 jam alih-alih mengurangi menonton TV. Atau saya akan olahraga selama setengah jam setiap malam, alih-alih Anda menuliskan mengurangi malas-malasan gitu ya. Atau misalnya saya ingin berolahraga 1 jam, atau Anda ingin melakukan kebiasaan untuk pengganti rokok itu apa misalnya. Itulah contoh dari P-nya positif, super fan. V-nya adalah visualize. Artinya itu bisa divisualkan. Buatlah sesuatu yang bisa tervisualisasi. Misalnya Anda ingin rumah, bayangkan rumah yang bagus gitu ya. Menurut Anda flatnya seperti apa, apartemennya seperti apa, apakah harus memiliki taman. Ya dibuatlah sevisual mungkin. Kalau misalnya masalah uang, Anda ingin uang, bayangkan uang itu di bank seperti apa gitu ya. Atau Anda memiliki sebuah perusahaan, bayangkan bagaimana pelanggan Anda tersenyum di sana, seperti apa sebenarnya keamanan itu. Bayangkan satu persatu dari setiap tujuan-tujuan kita, supaya itu bisa memancing gairah emosional dari alam bawah sadar kita gitu ya, emosional kita. Mungkin misalnya kita bisa mulai dengan menempelkan gambar-gambar di dinding gitu ya, tentang kita seperti apa. Ataupun mungkin gambar kepala kita tempel di tubuh yang Anda bayangkan. Misalnya jika Anda ini beberapa orang melakukan itu ya, dan it's okay gitu ya. Atau Anda bisa melakukan hal-hal memvisualisasikan seperti itu. Dan yang selanjutnya I-nya itu adalah emotional. Jadi coba libatkan secara emosional ataupun exciting. Jadi tujuan itu harus se-exciting mungkin, se-emosional mungkin bagi Anda gitu ya. Jangan hanya misalnya saya pengen Ferrari hanya karena ikut-ikutan bahwa Ferrari itu mahal, Ferrari itu keren, tapi Anda tidak begitu bergairah sebenarnya dengan Ferrari gitu ya. Mungkin Anda memiliki hal-hal lain yang lebih memancing emosi Anda, benar-benar terdorong untuk mengambil tindakan gitu. Bahkan kalau misalnya Anda ingin memiliki rumah, ketika Anda melihat gambarnya pun Anda udah menangis gitu ya. Seperti orang yang misalnya kalau umat Islam nih pengen haji gitu ya, pengen umroh, dia pasang foto Ka'bah misalnya di rumahnya ya, sampai setiap kali melihat sana menangis, rasa rindunya muncul, sehingga terus memberikan stimulasi bagi emosinya untuk bisa lebih berdisiplin, bisa lebih merasa terpancing untuk mencapai apa yang diinginkan gitu ya. Selanjutnya M-nya itu adalah yang terakhir, M-nya itu adalah measurable. Sama seperti smart, M-nya measurable. Saya pikir tujuan Anda memang perlu diukur. Jadi untuk lebih bugar atau berolahraga lebih banyak tidak cukup baik gitu ya. Tapi lebih baik misalnya tuliskan saya pengen 30 kali push up untuk olahraga gitu ya. Anda harus lebih misalnya dapat lari 1 mil dalam 6 menit misalnya, dan sebagainya, untuk membuat goal Anda bisa lebih terukur. Itu dia SPFM untuk mendefine, mengkonfirmasi goal-goal kita. Nah, jadi apa yang saya ingin Anda lakukan sekarang adalah lihat lagi tulisan yang tadi kita bikin, goal-goal yang udah kita bikin, buat mereka sedikit lebih menarik. Pikirkan bagaimana Anda memvisualisasikan satu persatu, bagaimana Anda merasakan secara emosional apa yang Anda rasakan. Lalu tuliskan ukuran-ukuran yang mungkin bisa Anda cantumkan di dalam goal-goal Anda. Tujuan kebanyakan orang berkaitan dengan pencapaian keberhasilan yang mereka inginkan atau apapun, tapi menurut saya kenikmatan itu sama pentingnya gitu ya. Kita akan bahas pada selanjutnya. Jadi
goal itu, nah kalau kita refine gitu ya, goal itu bukan hanya sesuatu yang ingin dicapai ya. Goal itu, tujuan itu bukan pencapaian. Oh, goal itu ada, kalau bahasa Indonesia goal itu memang sering diartikan sesuatu seperti gawang gitu ya, yang harus dicapai gitu. Padahal sebenarnya goal itu bukan pencapaian. Keberhasilan itu bukan titik yang ingin kita gapai gitu ya. Tetapi ya idealnya kita mungkin harus mencapainya, tetapi bukan itu titik pentingnya. Yang paling pentingnya Anda harus bersenang-senang di dalamnya, bahkan di dalam prosesnya, di dalam perjalanan mencapainya itu Anda kita harus merasakan kebahagiaan. Buat apa mencapai sesuatu yang prosesnya saja sudah tidak menyenangkan gitu ya. Bahkan ya kalau kita kembalikan ke dalam agama gitu, spiritual Islam, misalnya kita dalam Islam gitu ya, dalam mencapai surga pun Tuhan gitu ya, Allah sudah memberikan kita cara-cara yang menenangkan dan menyenangkan gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita menentukan sebuah goal, kita itu harus, ketika menjalaninya pun itu harus sangat menyenangkan. Jadi saya pikir tujuan itu harus mencakup tujuan yang menyenangkan bagi diri Anda. Sehingga kita akan secara sukarela menghabiskan waktu lebih banyak untuk mencapai apa yang ingin kita capai di masa depan, untuk mendapatkan kesenangan di masa sekarang gitu ya. Jadi kesenangannya itu juga bukan hanya kesenangan yang ingin kita capai di masa depan, tetapi juga kesenangan yang ingin kita capai di masa sekarang. Sekarang saya pikir rencana kebanyakan orang mungkin pencapaian di tempat kerja gitu ya, kesenangan di rumah, pengen berpesta malam Sabtu gitu lah, dugem misalnya malam Minggu gitu ya, lalu hari Minggu mulai pusing lagi, waduh Senin gua harus kerja lagi. Bukan gitu, hidup bukan seperti itu. Atau mungkin Anda bekerja berbulan-bulan, lalu selanjutnya Anda coba tahun demi tahun itu, akhirnya Anda malah menggunakan liburan gitu ya, tapi setelah habis liburan pusing lagi. Bukan seperti itu. Jadi coba lakukan sesuatu pekerjaan yang Anda menikmatinya gitu ya. Bahkan mungkin misalnya Anda tidak dibayar dengan baik gitu ya pekerjaan itu, atau goal yang Anda ingin capai itu, ya uang akan datang dengan sendirinya gitu ya. Mulailah dengan memikirkan pekerjaan yang ingin Anda lakukan. Ingin benar-benar secara emosional, itu benar-benar motivasi Anda mau untuk menghabiskan 5 kali seminggu untuk melakukannya. Anda mungkin juga menemukan pekerjaan yang Anda sukai. Anda juga prestasi di luar pekerjaan. Jadi kita bisa menikmati dan mencapai gitu ya. Jadi tidak hanya mencapai tapi juga menikmati apa yang ingin kita capai dalam kehidupan kita, goal-goal kita gitu ya. Sehingga kita bisa menikmatinya. Oke, selanjutnya saya ingin menambahkan sedikit informasi tentang goal Anda setelah Anda mengkonfirmasi tadi survei-nya, lalu apakah dia menyenangkan atau tidak. Yang terakhir adalah coba tambahkan tanggal kapan Anda ingin mencapainya gitu ya. Anda kapan misalnya ingin mulai jalan-jalan ke Australia gitu ya, kapan Anda misalnya ingin memiliki mobil van misalnya, atau mobil yang Anda idealkan. Yang kedua, coba tambahkan juga rencana Anda, bagaimana cara mencapainya. Coba sedetail mungkin bagaimana supaya Anda bisa sampai ke Australia, apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Jadi coba sebrilian mungkin untuk mencapai, membuat tanggal dan juga rencana kapan dia akan dilakukan. Kemudian hal yang ketiga, coba tambahkan juga adalah fokus pada harian kita. Fokus dalam setiap hari kita, kira-kira hari-hari kita ini mau melakukan apa hari ini, dalam schedule kita gitu ya. Bahkan di kalender ditambahkan, hari ini saya akan melakukan ini untuk mencapai goal ini gitu ya. Dan yang terakhir, coba bayangkan gitu ya, visualis lagi setiap goal, bagaimana bugarnya badan Anda. Jika Anda ingin mulai kebugaran gitu ya, bagaimana misalnya Anda mulai merasakan rumah yang indah gitu untuk Anda dan keluarga, berkumpul bersama teman gitu, bagaimana Anda mulai bisa sharing bersama orang-orang yang ingin Anda ajak diskusi ya. So visualize, make it happy in your life. Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah menonton slide ini. Kita lanjutkan pada slide selanjutnya.